Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Kali ini Ibu akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah gangguan sistem reproduksi pada wanita. Di antaranya dysmenorrhea adalah rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi disebabkan oleh sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga merangsang kontraksi otot polos, myometrium, dan kontriksi atau penyempitan pembuluh darah uterus. Amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Amenorrhea primer yaitu gejala tidak terjadinya menstruasi hingga usia 17 tahun. Sedangkan amenorrhea sekunder yaitu tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan pada wanita yang telah mengalami menstruasi sebelumnya. Ovarium polikistik yaitu gangguan berupa terdapatnya banyak kista berdiameter 10 mm atau kurang pada ovarium. Kista adalah tumor jinak berisi cairan yang dibungkus oleh selaput semacam jaringan. Endometriosis yaitu gangguan berupa terdapat jaringan endometrium di luar uterus, misalnya di ovarium atau tuba falopi. Penyempitan tuba falopi. Penyempitan tuba falopi dapat menghalangi jalan masuknya sperma sehingga sulit mendapatkan keturunan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor keturunan dan infeksi kuman. Molahidatidosa atau hamil anggur, yaitu kegagalan dalam pembentukan janin sehingga tidak ada janin yang tumbuh di dalam rahim, melainkan hanya gelembung mola dan darah yang membeku. Hamil anggur diduga terjadi akibat kurang gizi atau gangguan sistem peredaran darah rahim. Mioma uterus. Mioma uterus atau uterin mioma adalah tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim. Berikutnya adalah gangguan pada sistem reproduksi pria, di antaranya disfungsi ereksi atau impotensi, yaitu ketidakmampuan laki-laki mempertahankan ereksi. Kanker penis. Kanker penis biasanya terjadi pada laki-laki yang tidak dihitan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal tersebut meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Hipogonadisme yaitu penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hipogonadisme dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder laki-laki. Kriptokidisme yaitu kegagalan testis turun ke dalam skrotum sejak masih bayi sehingga testis berada pada lingkungan suhu yang lebih tinggi daripada suhu optimum spermatogenesis. Kriptokidisme ditangani dengan pemberian hormon human chorionic gonadotropin dan pembedahan. Prostatistis atau radang kelenjar prostat mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia. Penyakit berikutnya yaitu penyakit menular seksual atau PMS, baik pada wanita maupun pada pria. Di antaranya adalah gonorrhea atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri ini masuk melalui hubungan seks. Tanda-tanda penyakit ini nyeri, merah, bengkak, dan bernanah. Gejala pada pria adalah rasa sakit pada saat kencing, keluarnya nanah kental kuning kehijauan, ujung penis agak merah dan bengkak. Pada wanita, 60% kasus tidak menunjukkan gejala. Namun, ada juga rasa sakit pada saat kencing dan terdapat keputihan kental berwarna kekuningan. Berikutnya adalah sifilis atau raja singa. Penyebabnya
bakteri Treponema pallidum. Masa tanpa gejala berlangsung 3-4 minggu, kadang-kadang sampai 13 minggu. Kemudian timbul benjolan di sekitar alat kelamin, disertai pusing-pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan hilang sendiri tanpa diobati. Ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seks. Gejala ini akan hilang dengan sendirinya dan seringkali penderita tidak memperhatikan hal ini. Selama 2-3 tahun pertama, penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun atau disebut masa laten. Setelah 5-10 tahun, penyakit sifilis akan menyerang susunan saraf otak, pembuluh darah, dan jantung. Pada wanita hamil, sifilis dapat ditularkan pada bayi yang dikandungnya dan bisa lahir dengan kerusakan kulit, hati, limpa, dan keterbelakangan mental. Herpes genital. Penyakit ini disebabkan oleh virus simplex. Herpes simplex dengan masa tenggang 4-7 hari sesudah virus masuk ke dalam tubuh melalui hubungan seks. Gejala dan tanda-tandanya adalah bintil-bintil berair, berkelompok seperti anggur, yang sangat nyeri pada sekitar alat kelamin. Kemudian pecah dan meninggalkan luka yang kering dan mengerak lalu hilang sendiri. Gejala kambuh lagi seperti di atas namun tidak senyeri tahap awal bila ada faktor pencetus yaitu stres, haid, minuman atau makanan beralkohol dan biasanya menetap hilang timbul seumur hidup. Pada wanita, seringkali menjadi kanker mulut rahim beberapa tahun kemudian. Penyakit ini belum ada obat yang benar-benar mujarab, tetapi pengobatan antivirus dapat mengurangi rasa sakit dan lamanya episode penyakit. Chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Masa gejala berlangsung sekitar 7-21 hari. Gejalanya adalah timbul peradangan pada alat reproduksi. Pada wanita, gejalanya bisa berupa keluarnya cairan dari alat kelamin atau keputihan encer berwarna putih kekuningan, rasa nyeri di rongga panggul, dan pendarahan setelah hubungan seksual. Pada pria, gejalanya adalah rasa nyeri saat kencing, keluar cairan bening dari saluran kencing. Bila ada infeksi lebih lanjut, cairan semakin sering keluar dan bercampur darah. Tidak jarang pula gejala tidak muncul sama sekali, padahal proses infeksi sedang berlangsung. Oleh karena itu, penderita tidak sadar sedang menularkan pada pasangan melalui hubungan seksual. Akibat terkena chlamydia pada wanita adalah cacatnya saluran telur dan kemandulan, radang saluran kencing, robeknya saluran ketuban hingga terjadi kelahiran bayi sebelum waktunya atau prematur. Sementara pada pria, akibatnya adalah rusaknya saluran mani dan mengakibatkan kemandulan serta radang saluran kencing. Pada bayi 60% sampai 70% terkena penyakit mata atau saluran pernapasan atau pneumonia. Trichomoniasis adalah PMS atau penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejala dan tanda-tandanya adalah cairan vagina encer, berwarna kuning kehijauan, berbusa, dan berbau busuk. Vulva agak bengkak, kemerahan, gatal, dan terasa tidak nyaman, serta nyeri pada hubungan seksual atau saat kencing. Candidiasis vagina. Candidiasis vagina merupakan keputihan yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Pada keadaan normal, jamur ini terdapat di kulit maupun di liang kemaluan wanita. Tetapi dalam keadaan tertentu, jamur ini meluas sedemikian rupa sehingga menimbulkan keputihan. Gejalanya berupa keputihan berwarna putih seperti susu bergumpal, disertai rasa gatal, panas, dan kemerahan pada kelamin dan sekitarnya. Kutil kelamin.
Penyebab kutil kelamin adalah Human Papilloma Virus atau HPV dengan gejala yang khas, yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitar kemaluan. Pada wanita, penyakit ini dapat mengenai kulit di daerah kelamin sampai dubur, penyakit selaput lendir, bagian dalam liang kemaluan sampai leher rahim. Bila wanita itu hamil, kutil dapat tumbuh sampai besar sekali. Kutil kelamin kadang-kadang bisa mengakibatkan kanker leher rahim atau kanker kulit di sekitar kelamin. Penyakit ini pada pria mengenai alat kelamin dan saluran kencing bagian dalam. Sampai sekarang belum ada obat yang dapat secara tuntas menyembuhkan kutil kelamin. Pengobatan hanya sampai pada tahap menghilangkan kutilnya saja. Bagaimana cara agar kita terhindar dari penyakit PMS atau penyakit menular seksual? Di antaranya adalah bagi yang belum menikah, cara yang paling ampuh adalah tidak melakukan hubungan seksual. Yang kedua, saling setia bagi pasangan yang sudah menikah. Yang ketiga, hindari hubungan seks yang tidak aman atau beresiko. Yang keempat, selalu menggunakan kondom untuk mencegah penularan PMS. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.